Kalau pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang ada pada sore malam hari ini. Semoga kedatangan kita di tempat ini boleh menjadi kedatangan yang sangat membahagiakan. Amin. Kita bukan hanya bertemu seorang dengan yang lain dari tempat-tempat di mana kita berada, tetapi semoga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia berbicara buat kita dengan segala pergumulan kita, dengan segala masalah kita, dan kita mengalami kekuatan dari surga. Pulang kita dari tempat ini biar kita boleh mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Pada malam hari ini, sebagaimana tema pada tulisan yang terpampang di hadapan saudara, bahwa mereka diberinya makan roti dari surga, ya. Mereka diberinya makan roti dari surga. Perkataan ini adalah perkataan sanggahan dari murid-murid, ada orang-orang Israel yang mencari Tuhan, dan Tuhan mengoreksi mereka apa yang mereka cari dalam pencarian mereka. Baru mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dengan ajaib. 5 roti dipecahkan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan mereka mencari Tuhan. Dari mana mereka pernah mengalami itu? Mereka cari dan tidak menemukan. Suatu saat mereka menemukan Tuhan. Dan waktu mereka bertanya, "Rabi, kapan engkau datang? Ya, kapan engkau tiba di tempat ini?" Ada suatu perkataan Tuhan yang mengoreksi mereka, dan waktu saya membaca ini juga seperti perkataan itu tertuju pada saya. Ayat yang ke-26 Injil Yohanes pasal yang ke-6, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 26. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Bukan karena kamu telah melihat dan mengalami tanda-tanda mujizat itu, tetapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tetapi karena engkau telah makan roti yang dipecah-pecahkan dan engkau kenyang. Teruskan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, ya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Terima kasih. Tema yang kita sedang bicarakan pada dua kebaktian ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat umatnya. Baik waktu dulu orang Israel keluar dari tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir, untuk ke tanah Kanaan, 40 tahun mereka dipelihara dengan ajaib lewat mana yang turun dari surga. Tetapi Tuhan mau meningkatkan, bukan hanya sekedar kita mengalami pemeliharaan yang ajaib, tetapi pemeliharaan yang ajaib dan yang bersifat kekal. Supaya apa? Supaya apa yang kita alami tidak hanya bersifat sementara. Orang-orang Israel, mereka semua yang sudah pernah makan roti yang turun dari surga, inilah suatu keajaiban Tuhan yang tidak pernah terjadi untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin ada roti makanan yang turun dari surga? Setiap hari mereka boleh mendapatkan itu dengan bebas, ya. Dan mereka boleh mendapatkan. Tetapi Tuhan katakan, semua mereka yang pernah makan mana itu sudah mati. Tetapi bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, kepada saya pada saat saya membaca. Apa yang engkau cari dalam ibadahmu? Apa yang engkau cari dalam pelayananmu? Apa yang engkau cari, ya, dalam profesimu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan? Engkau cari apa? Apakah engkau cari makan yang hanya sekedar mengenyangkan untuk waktu yang terbatas? Kita bisa hidup secara layak. Kita bisa, bahkan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup berkecukupan, berkelimpahan.
Kalau di Indonesia hanya terbatas dengan mobil mewah saja. Tetapi kalau sudah melihat di negara-negara maju, di Amerika, bahkan hamba-hamba Tuhan punya jet pribadi, mereka mendapatkan semuanya itu. Seperti mereka mendapatkan makanan yang sudah mengenyangkan mereka. Dan Tuhan katakan, tidak cukup. Hanya kita sekedar diberkati secara jasmani, kita diperkaya oleh Tuhan, ya, tidak cukup. Dan Tuhan katakan apa? Bekerja untuk roti yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Saya mau sampaikan juga buat anak-anak Tuhan, kalau kita diberkati secara jasmani, puji Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat yang saya layani dalam studi mereka, karir mereka, sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha, sebagai apapun juga. Saya berdoa untuk mereka diberkati secara jasmani. Tapi kalau hanya sampai pada berkat jasmani, mereka makan dan sudah kenyang, dan tidak ada kerinduan untuk lebih dari itu, mencari roti yang akan bertahan, maka sebagaimana orang-orang Israel yang sudah pernah makan mana itu mereka mati, maka demikian juga orang-orang yang hanya sekedar makan roti yang mengenyangkan itu dan tidak ada kerinduan untuk mencari makanan yang lebih, yaitu makanan yang dapat membawa kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita harus mulai berpikir secara rohani. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, kalau kita renungkan bahwa sebenarnya waktu kita hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas. Tahun ini saya berumur 51 tahun. Dan kalau saya membayangkan ke depan, apakah saya masih hidup 51 tahun lagi? Padahal saya menengok belakang, 51 tahun itu waktu yang sangat singkat. Masih segar dalam ingatan saya masuk dalam kuliah di Pelonco, ya. Rasanya masih barusan. Saya bertemu dengan teman-teman tahun 83 saya masuk untuk pertama kali, ya, 33 tahun yang lalu. Rasanya baru kemarin. Dan kalau saya ke depan, ya, apa yang terjadi di belakang saya bikinkan, proyeksikan ke depan, maka rasanya 30 tahun, katakan saya masih hidup 30 tahun lagi, maka 30 tahun di depan itu sangat singkat. Itu pun kalau mencapai. Kalau tidak mencapai, betapa hidup manusia terlalu singkat. Bagi opa-opa, oma-oma, lansia yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, sudah dapat bonus. Sebab Tuhan katakan hidup manusia hanya 70 tahun, 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Kita harus mulai memikirkan, apakah kita hanya sekedar puas dengan makanan yang hanya mengenyangkan saja, yang sifatnya sementara. Kita harus mulai berpikir, kita harus membutuhkan makanan yang lebih dari itu, makanan yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan. Sebab hidup kita yang akan datang itu tidak terbatas. Hidup di manusia di dunia ini hanya bagikan satu titik dibandingkan dengan garis lurus yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, biar kita mulai memikirkan, kita sudah diberkati dengan jasmani, pekerjaan kita, karir kita, ya, tapi kita mulai berpikir, Tuhan, tidak cukup hanya makanan jasmani. Saya mau mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Amin. Inilah pemeliharaan yang ajaib, yang kekal. Nah, kemudian waktu orang-orang Israel bertanya, bagaimana kami dapat mendapatkan makanan itu? Ya, ayat yang ke-28 dan 29 kita lihat pertanyaan orang Israel dan jawaban dari Tuhan Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, ya, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, hendaklah engkau percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, terima kasih. Malam hari ini yang akan saya tekankan, ya, bahwa kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan kekal. Tuhan katakan, kalau hati kita ada kerinduan yang sungguh-sungguh, ya, kata bekerja itu artinya apa?
usahakan, kejarlah, utamakan, upayakan untuk mendapatkan makanan yang dapat bertahan itu. Nah, Tuhan katakan, apa pekerjaan yang membuat kita mendapatkan makanan itu? Dia katakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita percaya, ya. Nah, malam hari ini ada 3 kepercayaan kita kepada Dia yang diutus Allah, yaitu nomor 1, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Waktu saya membaca ayat ini, dan saya membaca dalam kacamata terang tabernakel, Tuhan memperlihatkan dalam setiap stage, ya, setiap tahapan tabernakel. Nomor 1, percaya kepada Yesus. Sebab yang dimaksudkan Dia yang telah diutus Allah. Kira-kira siapa, saudara? Dia, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf besar Dia. Bukan hanya sekedar hamba-hamba Tuhan yang diutus Allah, bukan sekedar para missionaries yang telah bekerja. Ya, gereja Saujo sudah menjadi missionaries untuk orang-orang, maafkan, suku terasing, suku Wana, dan mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami penuaian, ya. Tapi saya mengatakan yang dimaksud tentang Dia adalah siapa, saudara? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia. Kalau ada tabernakel, gambar tentang tabernakel bisa ditampilkan. Ya, percaya kepada Yesus itu, ya, dalam ruangan, ya, dalam kemah kudus itu ada pada pintu gerbang. Percaya kepada Yesus. Tuhan katakan, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pemeliharaan yang sifatnya kekal kecuali percaya kepada Yesus. Dan waktu saya membaca terus, Tuhan katakan bahwa roti yang turun dari surga itu tidak lain adalah dirinya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Saya membaca terus, ya, ada 4 kali Tuhan mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. 4 kali Dia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Tidak sekedar pengulangan, tetapi dalam setiap mengatakan akulah roti yang turun dari surga, ada karakter-karakter yang ditampilkan, bagaikan tiang-tiang pintu gerbang yang menampilkan karakter Yesus sebagai pribadi yang layak dipercaya untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35, untuk pertama kali Dia katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ya, ia tidak akan haus lagi. Terus, tetapi aku telah berkata kepadamu, ya, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, ayat yang ke-39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, ya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Setiap orang yang melihat anak, semoga saudara mulai terbuka mata, melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ya. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Terima kasih. Jadi Tuhan katakan, percaya kepada anak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus ditampilkan sebagai apa, saudara? Anak Allah. Dari sini kita harus mengalami ini, percaya. Ada banyak orang-orang yang hanya percaya Yesus, ya, bahkan agama lain juga percaya Yesus sebagai nabi. Tapi kalau berbicara bahwa Dia adalah anak Allah, di sini menjadi batu sandungan. Orang Yahudi, ya, sangat tersandung
kalau disebutkan dia adalah anak Allah. Tapi di sini batu ujian. Kalau kita percaya bahwa dia adalah anak Allah, maka Tuhan katakan sebenarnya kita sedang menerima makanan yang tidak akan binasa. Bukan hanya memberikan kita kekenyangan secara sementara, tetapi memberikan kita pemeliharaan yang kekal di bumi sampai dalam kerajaan surga. Amin. Kasih. Apa prakteknya? Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa dia sudah mengampuni kita. Ya, saya mengatakan tanpa pengampunan maka tidak ada kehidupan yang kekal. Betapapun dia berbuat baik dengan moralitasnya yang baik, tetapi kalau dia tidak mengalami pengampunan, maka tidak ada janji kehidupan yang kekal. Dan pengampunan itu hanya dikerjakan oleh siapa, saudara? Allah lewat anaknya, memberikan kita jaminan bahwa dosamu sudah diampuni. Oleh sebab itu ini harus menjadi keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin, ya, kalau kita tidak yakin bahwa dosa kita sudah diampuni, bagaimana ada keyakinan bahwa kita akan masuk kerajaan sorga? Tidak ada dosa yang dapat lolos dari screening masuk dalam dosa, bahkan dosa yang paling ringan. Saya tanya kepada saudara, kira-kira apa dosa yang paling ringan, yang seringkali tidak dianggap dosa? Apa, saudara? Dusta. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang lebih besar, kita harus berhitung berapa kali, ya. Orang berselingkuh, dia harus memikirkan bagaimana rumah tangganya, bagaimana anaknya, bagaimana ekonominya, ya. Tetapi kalau berdusta enggak berpikir. Padahal kitab Wahyu pasal 21, 22 Tuhan katakan dusta tidak ada dalam kerajaan surga. Apapun alasannya. Dan ayat mengatakan kalau kita percaya bahwa dia sudah mengampuni kita sebagai anak Allah, dia mengampuni kita, maka sebenarnya di situ kita mendapatkan makanan, ada jaminan kita masuk di dalam kekekalan kerajaan surga. Amin. Ya. Lanjut pada ayat yang ke-41. Ya, kita harus yakin ini bahwa dia adalah anak Allah, ya, yang sudah mengampuni. Orang Israel bertanya-tanya setiap kali Tuhan katakan dosamu diampuni. Siapa orang ini? Kok bisanya mengatakan dosamu diampuni? Hanya Allah yang dapat mengampuni. Dia Allah, dia anak Allah. Dia datang ke dalam dunia ini juga dalam keadaan Allah. Dia tidak dikurangi keilahiannya, ya. Dia dalam status sebagai anak Allah, ya. Kalau saya baca kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, dia menanggalkan sebagai anak, dia merelakan untuk menanggalkan. Yang ditanggalkan bukan keilahiannya. Waktu dia di dunia ini dia tetap anak Allah, tetapi yang ditanggalkan apa? Ketidakterbatasannya. Ya, dia rela untuk mengalami juga menjadi manusia dalam keadaan yang terbatas. Ayat yang ke-41, ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, ya, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Teruskan. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? ya, yang ibu bapaknya kita kenal. Dari sini sudah bisa mulai mengerti kira-kira karakter Yesus sebagai apa, saudara? Pintu gerbang di sini sebagai apa? Manusia. Ya, diperlihatkan ayahnya Yusuf, ibunya Maria. Kita kenal dia, Yesus dalam kemanusiaan. Ya, dia 100% Allah, tapi juga dia 100% manusia. Sebab dia menjadi manusia, terima kasih, mengikuti semua siklus kemanusiaan. Dikandung 9 bulan dalam kandungan ibunya, dilahirkan secara sangat manusiawi, sangat normal, ya, sangat manusiawi, tidak manusia super, ya. Dia dilahirkan mengikuti setiap jenjang perkembangan manusia. Dia tidak menjadi manusia super, ya, tiba-tiba dalam waktu 5 bulan bisa besar, tumbuh jenggot dan kuat dan pinter. Tidak, sangat manusiawi. Dia adalah 100% manusia. Dia 100% Allah,
tapi 100% manusia. Tidak dapat diterangkan, ya. Tetapi itulah kenyataan. Dia adalah manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa dia menjadi manusia? Kitab Ibrani pasal yang keempat, tolong kita baca. Kitab Ibrani pasal yang keempat. Di sini kita harus mengalami, ya, kita harus percaya. Nomor satu, bahwa dosa kita sudah diampuni. Dia Allah yang mengampuni. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia setengah Allah, setengah manusia setengah Allah, manusia setengah dewa, bukan. Tetapi dia Allah, tapi juga dia manusia. Buktinya apa? Mati. Kalau bukan manusia, tidak bisa mati. Roh tidak bisa mati, ya. Tapi dia mati, membuktikan bahwa dia manusia. Dia membuktikan seluruh siklus manusia, sejak dalam kandungan, lahir, bertumbuh terus sampai mati. Itulah manusia seutuhnya. Kitab Ibrani pasal yang keempat. Kitab Ibrani untuk apa? Ya, tolong baca Ibrani pasal yang keempat. Dari sini kita harus percaya. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan, sebab imam besar yang kita punya, Ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. ya. Sebaliknya sama dengan kita. Sama dengan kita ini. Sebagai apa? Manusia biasa. Merasakan lapar, merasakan susah, merasakan tidak berdaya, merasakan lelah. Ya, ada saatnya dia takut, dia gentar, seperti mau mati rasanya. Semua apa yang kita alami dia juga rasakan. Ya. Terus kan? Ia telah dicobai, Ya. hanya tidak berbuat dosa. Tetapi tidak berbuat dosa. Ayat 16, perhatikan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, Ya. supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Ya. untuk mendapat pertolongan kita pada Nah, waktunya. Terima kasih. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merasakan setiap pencobaan yang kita alami. Malam hari ini kalau ada di antara kita merasakan, oh Tuhan, berat sekali, pergumulanku berat, tantanganku berat. Semua yang dialami saudara sudah dialami oleh Yesus pada saat dia datang ke dunia ini. Sebagai manusia, semua persoalan kita, semua penderitaan kita sudah dideritanya. Tetapi ayat mengatakan dalam penderitaan dia tidak berbuat apa? Dosa. Sehingga apa? Sehingga mengatakan dia bukan hanya merasakan penderitaan kita, bukan hanya mengerti penderitaan kita, tetapi dia mau dan sanggup untuk menolong kita apapun pergumulan kita. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti. Ya, ada beberapa kali ya orang dinasehati dengan temannya, kamu tidak boleh begitu, ya. Kamu tidak boleh begitu, kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Jawabannya apa? Iya, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Coba kamu sebagai aku, dan kamu rasakan bagaimana rasanya seperti aku. Engkau juga akan melakukan apa yang saya lakukan. Ya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia merasakan apa yang kita alami. Kalau sudah merasakan tidak berdaya, dia pernah merasakan perasaan demikian. Kalau sudah merasakan tidak mampu, dia merasakan itu. Sudah merasakan disakiti, dia sudah merasakan itu. Tapi ayat mengatakan dalam semua pergumulan dia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu yakin kalau dia sudah menanggung penderitaan kita di atas kayu salib, bahwa dia juga sanggup untuk menolong kita. Kita harus percaya tidak ada orang yang akan masuk dalam kerajaan surga kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Amin. Terima kasih. Tuhan sanggup menolong kita apapun pergumulan kita, sebab dia sudah menjadi manusia. Dia anak Yusuf, dia anak ibunya. Dia sudah merasakan setiap penderitaan kita. Oleh sebab itu percayakan bahwa Allah sanggup untuk menolong kita setiap waktu. Ayat ini selalu menjadi keyakinan saya. Ayat yang ke-16, oh luar biasa, dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ayat 16 sekali lagi, pasal 4 kitab Ibrani ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Perhatikan,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih supaya karunia kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita Ya. pada waktunya. Di sini kita harus mengerti, saudara. Ada ayat mengatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, Yeremia 17. Tetapi ada seorang manusia, dia manusia ilahi, dia layak untuk kita percayai dan mempercayakan segala penderitaan kita, segala pergumulan kita. Dan ayat mengatakan, sewaktu-waktu kita membutuhkan pertolongan, datang kepada tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Setiap saat kita membutuhkan, tidak tunggu waktu, kapan saja kita membutuhkan pertolongan, maka dia siap memberikan pertolongan. Asal apa? Kita percaya. Kalau tidak percaya, jadilah seperti imanmu. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan, kalau kita berdoa jangan bimbang. Tuhan tolong enggak ya? Tuhan tolong enggak ya? Ayat mengatakan Tuhan sanggup. Kalau manusia mungkin mau menolong, tetapi dia tidak sanggup menolong. Tetapi Allah, Yesus, dia Allah, tapi dia juga manusia. Dia mau menolong kita dan dia sanggup menolong kita setiap saat. Asal kita percaya, walaupun mengalami banyak pergumulan, walaupun mengalami banyak ketidakmungkinan, kemustahilan, bagi dia, setiap kali kita percaya, belum melakukan apa-apa, saat kita percaya, ya dalam Injil ya, saat kita percaya, saat seorang percaya, anaknya sembuh. Pada saat dia percaya, Tuhan sanggup untuk menolong dia. Amin. Ya. Dan yang ketiga, kita kembali di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Oh, luar biasa. Di sini kita harus percaya. 4 kali dia katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Bukan hanya sekedar pengulangan ya, sebab Alkitab kita ini sempurna. Tidak ada satu perkataan yang tidak ada tujuannya ya. Sempurna. Luar biasa. Ayat yang sekarang bagian yang ketiga, ayat yang ke-48 sampai 50, untuk ketiga kalinya Tuhan katakan percaya kepada dia yang diutus oleh Allah. Dalam hal ini adalah Yesus. Kita seperti mengalami ada pembukaan pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga. Orang yang jahat, orang yang najis, tapi mendapatkan pintu gerbang surga. Dia mau masuk, dia mau tidak masuk, Tuhan tidak memaksa. Untuk percaya dan tidak percaya, Tuhan tidak pernah memaksa. Kamu harus percaya ya, kamu harus percaya. Kalau enggak, tapi Tuhan memberikan kita kebebasan. Kita bukan robot. Manusia beda ya, dengan binatang, dengan robot ya. Manusia punya kehendak bebas. Engkau bisa menerima, engkau bisa menolak. Engkau bisa percaya, engkau bisa tidak percaya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita percaya, kita mendapatkan roti yang dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Ayat 48, 49 dan ayat yang ke-50. Firman Tuhan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan Ya. mereka telah mati. Perhatikan. Inilah roti yang turun dari sorga. Ya. Barang siapa makan daripadanya, Barang ia siapa tidak makan akan mati. daripadanya, ia tidak akan mati. Ya. Karakter yang ketiga yang ditampilkan Yesus sebagai tiang pintu gerbang adalah dia adalah raja. Terima kasih. Ya, raja yang berkemenangan. Bahkan menangnya Yesus sampai musuh yang terakhir. Apa musuh yang terakhir, saudara? Maut. Siapa yang makan daripadanya, siapa yang makan roti itu, dia tidak akan mati. Oh, luar biasa, mendapatkan kehidupan kekal. Maut tidak berkuasa, maut dikalahkan ya. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran manusia, ketakutan manusia. Ayat mengatakan bahwa sepanjang hidup manusia dikekang, dibelenggu dengan rasa takut akan maut. Jujur, ya jujur, waktu
dalam perjalanan ke tempat ini, kami mengalami pergumulan berat. Untuk fellowship kali ini benar-benar seperti iblis itu menyerang kami secara langsung. Saya, istri saya, keluarga kami, semua seperti mendapatkan serangan. Ibu saya juga mendapatkan serangan ya. Tiba-tiba lututnya sakit ya. Beberapa minggu yang lalu dalam pelayanan tiba-tiba saya hampir kolaps juga ya. Ada serangan langsung. Dan jujur waktu mengalami itu ada rasa takut. Saya rasa takut, Tuhan, apa cuma sampai sekian pelayanan saya? Takutnya apa sah? Mati. Sebab itulah manusia. Semua manusia takut maut. Manusia takut akan kematian. Tapi dia sudah mengalahkan maut. Ya, kemudian waktu kami mau pergi ke sini, ya, salah satu ketakutan kami juga bahwa tiba-tiba ada terjadi suatu perubahan cuaca iklim. BMKG mengatakan tanggal 18, 19, 20 adalah cuaca ekstrim. Bisa hujan deras, ya, angin kencang, akibatnya longsor, banjir, pohon tumbang. Dan itu terjadi di Manado. Tiba-tiba pohon tumbang, tiang listrik tumbang dan menimpa manusia, mati. Itu terjadi. Kami juga mengalami tiba-tiba hujan deras. Kemarin juga demikian, hujan deras. Apa yang saya takutkan dalam penerbangan, ya, bagaimana Tuhan kalau tiba-tiba terjadi cuaca buruk dan kami, maaf kata, ya, jatuh. Yang saya takutkan bagaimana saya sekeluarga, dengan ibu saya, dengan adik saya, dengan ponakan saya, dengan jemaat yang saya bawa, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Takut apa sah? Mati. Tuhan katakan itu manusia dicekam dengan rasa takut akan maut. Tapi ayat mengatakan Tuhan sudah memberi jaminan, ya, Dia mengalahkan maut. Maut ditelan dalam kemenangan. Maut di mana kemenanganmu? Hanya Tuhan Yesus yang mengucapkan itu. Kenapa? Dia Raja yang mengalahkan bahkan sampai musuh yang terakhir. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Oh, luar biasa. Sehingga kalau saja kita bisa mengerti itu, ya, saya mengatakan ini dalam kemanusiaan saya. Saya walaupun hamba Tuhan, tapi toh saya manusia biasa juga. Seperti dalam kitab Ibrani Tuhan katakan manusia itu seumur hidupnya dibelenggu oleh rasa takutnya akan maut, takutnya akan mati. Sebagai manusia daging, saya takut itu. Tapi Tuhan katakan maut sudah dikalahkan. Oh, luar biasa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25, ayat 25, Dia Raja yang mengalahkan sampai musuh terakhir. Ayat 25, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja, ya, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, pasal yang ke-15 yang sama, ayat yang ke-54. Lompat pada ayat yang ke-54. Maut ditelan dalam kemenangan. Dan sesudah yang dapat binasa ini, ya, mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Terus, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ditelan dalam kemenangannya. Teruskan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, ya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, terima kasih. Ya, saya pernah mendengarkan seseorang seperti menantang maut. Ya, dia katakan saya tidak pernah sakit. Ya, saya tidak pernah sakit dan saya tidak bisa sakit. Dia katakan sakit itu takut sama saya. Baru ngomong begitu, beberapa waktu kemudian sakit itu datang, langsung mati. Ya. Sebab kita belum punya kuasa sehebat raja di atas segala raja. Kita harus mengikuti jejaknya. Dia adalah raja di atas segala raja. Satu saat kalau kita
keyakinan kita sempurna. Aku percaya Engkau Raja yang telah mengalahkan sampai setiap musuh, bahkan musuh yang terakhir itu maut. Maka kuasa itu juga boleh kita alami. Amin. Rasul Paulus katakan, ya, karena dia begitu yakin, ya, bahwa maut sudah dikalahkan. Dia katakan, maut itu adalah untungku, mati adalah untungku, hidup, ya, adalah untuk Kristus, ya, mati adalah keuntunganku. Kalau aku masih hidup, adalah bagiku untuk bekerja dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu di hari-hari ini saya mau sampaikan buat jemaat Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, secara manusia ada banyak kali kita takut, tapi kalau Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, ada jaminan. Maka Tuhan katakan, siapa yang makan daripadanya tidak akan mati. Saya percaya demikian, amin? Ya. Dan yang keempat, untuk keempat kalinya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dia katakan apa? Ya, ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. Untuk yang keempat kalinya, dia katakan apa? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga. Oh, ini Tuhan memberikan kita makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, dan roti yang kuberikan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang sendiri. akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang akan kuberikan hidup untuk hidup dunia ini. Terima kasih, ya. Karakter yang keempat yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus bagaikan tiang pada pintu gerbang adalah dia sebagai hamba yang melayani, bukan hanya sekedar melayani, tapi dia melayani dengan pengorbanan. Pengorbanan yang terbesar apa? Buat hamba-hamba Tuhan yang melayani ada pengorbanan. Saya tahu, kalau saya mendengarkan soal yang datang ke tempat ini, pengorbanan saya datang dari Surabaya terlalu ringan dengan pengorbanan para hamba-hamba Tuhan. Ada dari tempat-tempat yang jauh datang dengan sepeda motor, dengan mobil, dengan perahu. Ada pengorbanan. Kita melayani dengan pengorbanan. Tuhan katakan, dia diutus, dia datang untuk melayani dan berkorban. Berkorban apa yang terbesar, saudara? Nyawa. Dia berkorban nyawa. Kenapa? Supaya orang yang menerima pelayanannya boleh hidup. Dia berkorban, dia melayani dengan pengorbanan. Dan korban yang terbesar, dia katakan dia memberikan dagingnya. Coba ada pelayan di restoran, ya, karena tidak ada ayam, ya, jarinya dipotong, dimasak. Ini daripada yang saya layani tidak makan, saya korbankan tangan saya. Ada enggak pelayanan yang sedemikian? Enggak ada, walaupun kita pun tidak akan makan kalau kita tahu, ya. Tetapi dia katakan, aku memberikan dagingku. Dia melayani dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, ya, saya mau mengatakan, saya tidak menggurui hamba-hamba Tuhan, sebab saya tahu pengorbanan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini jauh lebih dari apa yang saya sudah lakukan. Tapi kalau kita sudah berkorban, jangan kita bersungut-sungut, sebab sungut-sungut dalam pengorban menghapuskan upah kita. Tapi kita harus merasakan betapapun pengorbanan kita tidak akan menyamai pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Walaupun kita sudah habis-habiskan, ya, saya mendengarkan bagaimana hamba-hamba Tuhan untuk membangun gereja, dia korbankan makannya, enggak makan demi untuk membangun gereja. Besar pengorbanan. Oleh sebab itu juga saya ingin menggugah jemaat Tuhan, ya, hamba Tuhan itu ditandai dengan pengorbanan. Dukung dia supaya dia tetap mampu berkorban dalam pelayanan. Bukan mencari sesuatu, tetapi berkorban dalam pelayanan. Sebab apa? Kalau dia berkorban, dia sudah mencontoh imam besar itu. Dia mengatakan dia membawa korban, bukan darah dari binatang, bukan apa-apa yang dari binatang, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia berkorban dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya setiap orang yang dia layani boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dia rela
dagingnya dipecah-pecahkan, supaya kita boleh mendapatkan makanan yang sungguh-sungguh, mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini yang harus kita renungkan. Terima kasih Tuhan untuk teladan sempurna, ya, bahwa kalau kita bisa berkorban, biar kita rasakan itu kemurahan Tuhan, bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Maafkan, ya, maafkan. Saya banyak kali mendengarkan kalau hamba Tuhan membanggakan dia tidak tidur untuk cari firman sebagai suatu bentuk pengorbanan yang minta dihargai. Ya, kalau jemaat mau katakan, nah itu konsekuensimu sebagai profesimu sebagai, ya, gembala, memang kamu harus lakukan itu. Ya, jangan jadi gembala kalau kamu mau tidur-tidur saja. Sebab setiap profesi itu ada pengorbanan. Satu saat saya dari satu tempat luar kota, jam 4 pagi, jam 2 pagi, itu orang-orang jual tahu, jual tempe, sudah di jalan, di pasar, mereka menunggu jemputan untuk mengangkut barang dagangan mereka. Mereka tidak tidur jam 2 pagi, sampai pagi mereka tidak tidur. Kalau mau ditotal aset mereka itu, tahu yang berapa kotak itu, berapa sih jumlahnya? Berapa ratus ribu? Nggak sampai 1 juta. Tapi untuk itu mereka korban, nggak tidur. Mereka harus menunggu di jalan-jalan. Tapi apa mereka harus meminta penghargaan? Pak, beli ini, untuk dapatkan ini saya nggak tidur. Ya, untuk dapatkan ini saya berkeringat berapa? Apakah mereka menuntut penghargaan? Tidak demikian. Tapi seringkali kita menuntut penghargaan. Sebab apa? Kita tidak memandang contoh teladan sempurna imam besar. Dia hamba yang melayani dengan pengorbanan. Tidak ada kebanggaan kalau dia sudah berkorban, ya. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada kecewa, ya. Tidak ada sungutan. Tapi dia melakukan itu sebab dia katakan, inilah yang harus saya lakukan untuk memenuhi tugas yang dibebankan untuk saya. Amin, kasih. Ya, tolong baca di dalam kitab Markus pasal yang ke-10, Injil Markus. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, ya, kita harus mulai belajar pandang itu dan percaya, melihat ada pengorbanan sempurna dari imam besar itu, ya. Markus pasal yang ke-10. Setiap, ya, kalau saya tidak ingin merendahkan nilai pengorbanan saudara, tapi saya ingin membuka suatu pandangan yang adil, fair, ya, bahwa semua juga ada pengorbanan. Sebagai pedagang ada pengorbanan, sebagai pegawai juga ada pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban, dia tidak akan maju dalam hidupnya. Ada harga yang harus dibayar, ya. Markus pasal yang ke-10. Tetapi pengorbanan yang mencontoh pengorbanan imam besar itu beda. Ya. Sebagai seorang dokter, saya pernah melihat dokter ini kasihan hidupnya. Dia harus tidak tidur sejak sekolah. Waktu dia koas itu nggak tidur, jaga 2 tahun kurang lebih. Sudah dia tamat juga begitu, ya. Pagi di rumah sakit, sore buka praktik di rumah. Ada yang sampai jam 2 pagi, jam 6 dia harus operasi, ya. Bagaimana? Ada pengorbanan. Setiap manusia punya pengorbanan. Tapi kita lihat pengorbanan kita. Kalau kita memandang pengorbanan imam besar, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, kasih. Ya. Ayat yang ke-45. Karena anak pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tetapi untuk melayani. Ini adalah hamba. Imam besar itu hamba, ya. Itu imam-imam, ya. Dia adalah pelayan, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, dengan kita berkorban, maka pengorbanan kita tidak sia-sia.
Orang yang menerima pengorbanan kita diselamatkan. Sebab dia pun sudah berkorban supaya kita diselamatkan. Sehingga kalau kita berkorban, maka pengorbanan kita akan menyelamatkan banyak orang. Amin. Jangan ditandai dengan sungutan, jangan ditandai dengan kebanggaan, tapi kita hanya mengatakan, kalau saya harus menderita, itu sedikit dari penderitaanmu boleh saya cicip sebagai bagian dari persekutuanku dalam kematian dan kebangkitanmu. Oleh sebab itu, ini yang harus kita camkan. Lihat dan percaya apa yang dia kerjakan untuk kita. Haleluya. Sampai pada bagian ini kita baru pada pelataran, ya, pelataran. Nah, pelataran itu berbicara tentang apa? Keselamatan. Artinya apa bagi kita? Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, manusia, dia adalah raja dan imam besar, dia hamba, maka ayat mengatakan kita mendapatkan roti yang terbesar yang jangan dikorbankan oleh apapun juga. Roti yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita namanya keselamatan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, keselamatan itulah roti yang Tuhan berikan. Ini yang kekal. Keselamatan yang Tuhan berikan itu kekal. Jangan direndahkan hanya karena roti jasmani. Keselamatan dikorbankan, jangan. Korbankan yang lain, tetapi jangan korbankan roti yang Tuhan berikan, yang namanya keselamatan. Oh, haleluya. Ini bagian yang pertama, ya. Nah, kita lanjut pada bagian yang kedua. Saya terheran-heran, saya memuji Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya lebih, bukan. Tapi saya memuji Tuhan karena Tuhan memberikan itu untuk menjadi berkat buat kunjungan kami pada kali ini, ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, sekali lagi kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat untuk kedua kalinya, ya. Setelah Tuhan perlihatkan siapa yang percaya kepada Dia yang diutus. Percaya kepada Dia yang diutus adalah percaya kepada siapa? Yesus secara pribadi. Yang kedua, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, saya akan perlihatkan, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ayat yang ke-60, ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-68. Ya, ayat 60 atau langsung ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Firman Tuhan, jawab Simon Petrus kepadanya, ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Terima kasih. Soal lihat di sini, saudara. Kalau saya gambarkan, ya, sesuatu ini saya gambarkan. Katakan ini adalah Allah, ya. Perkataan Tuhan itu sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, bagaikan sesuatu yang diutus oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat percaya kepada Dia yang diutus oleh Tuhan, artinya juga prakteknya kita percaya pada firman-Nya. Amin, kasih. Ya, tidak ada orang yang mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal kalau dia tidak percaya. Nah, percayanya di sini bukan hanya percaya. Kamu percaya. Ya, banyak gereja Pantekostal lebih dulu, ya. Kalau dikatakan percaya, haleluya. Tetapi lebih dari hanya sekedar percaya. Pada ayat 68, waktu Tuhan berkata kepada Simon, kepada murid-murid, di saat itu gelombang untuk meninggalkan Tuhan itu berbondong-bondong. Ya, pada awalnya gelombang itu datang dari luar untuk datang kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan berbicara tentang roti yang menjadi manusia, roti yang turun dari surga, yang memberikan hidup kepada manusia, ya, orang-orang mengatakan perkataan ini perkataan keras. Oh, firman-Nya ini firman yang keras, ya, terlalu rohani, terlalu alkitabiah. Dan ini gejala yang terjadi sekarang ini. Ada banyak gereja-gereja menurunkan porsi bobot dari firman Allah. Kenapa? Sebab banyak orang yang tidak mau lagi mendengarkan firman sebagai perkataan yang keras.
dalam bobotnya, dalam kebenarannya, semua dikurangkan sesuai dengan selera manusia. Ya, tetapi waktu terjadi gelombang untuk meninggalkan Tuhan, ayat mengatakan semua murid-muridnya meninggalkan Tuhan. Ya, dan tinggal yang 12. Tuhan tantang kepada mereka, apa kamu tidak mau tinggalkan juga aku? Apa kamu tidak mau pergi juga? Nah, di sini saya melihat hebatnya percaya di sini lain dengan hanya percaya biasa. Tetapi Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu, firmanmu adalah firman yang hidup dan yang kekal. Artinya apa? Bahwa hidupku ini ku pertaruhkan di atas firmanmu. Bahwa tanpa firmanmu aku akan mati, tanpa firmanmu aku binasa. Sampai kita mempertaruhkan hidup kita, mempertaruhkan segala-galanya demi kita meletakkan hidup kita di atas firman yang kita dengarkan. Ya, dalam ruangan tabernakel itu lebih tinggi lagi, ada di dalam satu alat yang namanya meja roti sajian. Meja roti sajian, di situ ada roti, dan roti itu berbicara tentang firman Allah. Firman Allah, banyak firman Allah kita dengarkan, tapi seringkali kita dengarkan sebagai sesuatu yang harus diuji kebenarannya. Kita dengarkan sebagai sesuatu yang harus diuji kebenarannya. Di mana kita mendapatkan roti yang akan memelihara kita secara ajaib dan permanen? Tetapi kalau kita boleh percaya firman Allah, walaupun kita tidak mengerti, ya, walaupun kita belum bisa menangkap dengan logika kita, ya, orang dunia mengatakan itu konyol, nggak percaya, nggak mengerti tapi percaya. Tapi saya mengatakan disitulah kekuatan dari Injil Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, firman itu akan bekerja untuk menyatakan kuasanya. Amin. Ya. Bagi setiap orang yang percaya, walaupun kita tidak mengerti, ya. Tadi malam saya sampaikan, waktu janda di Sarfat mendapatkan firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan melewati Nabi Elia, itu hidupnya dipertaruhkan. Dia katakan apa? Waktu dia minta air, masih bolehlah saya kasih air, walaupun waktu itu ya tidak ada air, musim kemarau, air itu mahal, lebih mahal dari emas mungkin. Tapi kalau masih minta air, aku berikan air. Belum pergi, baru berapa langkah, Elia minta, berikan aku roti. Dia katakan, demi Allahmu yang kau layani, tidak ada roti padaku. Hanya apa, saudara? Segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa itu segenggam tepung dan sedikit minyak? Itu hidupnya. Di situ hidupnya. Ya. Dia katakan, ini kan kami olah, kami makan, aku dan anakku, kami makan dan kami mati. Perhatikan, kalau kita pertahankan ya keyakinan kita pada apa-apa yang sifatnya jasmani, maka pada akhirnya semua kesimpulan adalah kematian. Semua kesimpulan manusia, hebat manusia, lemah manusia, bejat manusia, apapun juga, mereka mati. Tapi kita lihat waktu Elia katakan, buat saja, percaya saja. Maka waktu dia percaya, kita lihat roti itu memberikan dia hidup. Melewati masa sukar, roti itu menghidupkan dia. Roti itu menghidupi dia, tidak dikecewakan. Orang yang percaya pada firman Allah, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun tidak mengerti, bagaimana mungkin kalau saya bikin jadi roti, dia makan, saya cuma nonton, dan kalau tidak terjadi apa-apa, bagaimana dengan hidup saya selanjutnya? Tapi dia lakukan saja. Begitu dia lakukan, besok ada lagi tepung, besok ada lagi minyak, besok ada lagi roti. Dia lakukan lagi, besok ada lagi roti, besok ada lagi roti. Sudah percaya demikian, amin? Ya, percaya saja. Saya kok tidak mendengarkan ya jawaban amin, apa ragu-ragu? Kamu ngomong aja. Kita percaya, amin, bahwa firman Tuhan di situ ada janji kehidupan. Percaya saja.
Ya, tetapi bukan hanya Tuhan memberikan kita firman yang memberikan kita hidup yang kekal. Firman itu adalah hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya firman Allah, ya, dia tidak ada hidup yang kekal. Orang yang melawan firman Allah, dia berada di bawah bayang-bayang maut. Saya tidak menakut-nakuti, ya, juga saya tidak memberikan kesempatan buat hamba-hamba Tuhan berbicara dengan seenaknya, ya. Tetapi juga kita harus bisa ada roh menimbang. Kalau firman itu datang dari Tuhan, Tuhan katakan roti yang turun dari surga itu menjadi perkataan yang hidup dan kekal, maka tidak ada sikap yang lain selain kita percaya. Nah, selain itu, meja roti sajian itu juga berbicara tentang perjamuan suci. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, mulai ayat yang ke-53, di situ Tuhan mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Perkataan ini tidak lain dan tidak bukan bicara tentang perjamuan suci. Malam hari ini kita akan makan dan minum perjamuan suci. Ya, tolong baca ayat 53. Ayat 53. Firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia nah, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. kamu tidak memiliki hidup. Ya, teruskan di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, Ya. dan minum darahku, Ya, ia mempunyai hidup yang kekal, dia mempunyai hidup yang kekal. dan aku akan membangkitkan dia pada Ya. akhir zaman. Ya, Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dagingku benar-benar makanan. dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, Barang siapa makan dagingku, Ya. dan minum darahku, Ya. ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. saya mau mengatakan ini. Malam hari ini kita akan makan, terima kasih, tubuh dan daging dan darah Tuhan. Dan Tuhan katakan, ini daging dan darah Tuhan. Siapa yang makan akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi makan yang bagaimana, saudara? Bukan makan yang hanya kebiasaan. Tapi Tuhan katakan, makan dengan apa? Percaya. Ada dua hal yang harus kita percayai dalam hal perjamuan suci ini. Ada dua hal yang harus kita percaya dalam perjamuan suci ini. Kita harus ada keyakinan. Sebab kalau tidak, justru perjamuan suci ini menjadi bencana, malapetaka, kutuk bagi orang-orang yang tidak percaya. Dianggapnya cuma mainan. Ya, cuma mainan saja kok. Roti kok kecil-kecil, anggur kok sedikit, cuma sloki. Dianggapnya mainan, tidak mendatangkan suatu kebaikan. Tuhan mengatakan, ya, dalam dua hal, ya, kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 15, pasal 11. Dalam dua hal ini harus kita percaya, saudara. Supaya apa? Supaya apa yang kita alami itu kuasa. Ini harus kita percaya, ada kuasa. Bahwa perjamuan suci itu kuasa, seperti firman itu juga kuasa. Maka perjamuan suci itu juga kuasa Allah. Oh, haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28 atau ayat yang ke-27. Sebab Tuhan peringatkan kepada jemaat di Korintus, sebab mereka salah dalam hal ini. Ya, ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Ya, dan tidak sedikit yang meninggal. kalau ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Ya. hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih. Ya, waktu ayat mengatakan siapa yang salah dalam perjamuan suci, sebab apa? Dia tidak percaya, ya, bahwa perjamuan suci itu adalah tubuh Tuhan. Ya. Dia tidak percaya bahwa dalam perjamuan suci ada kuasa Tuhan. Tidak sedikit yang lemah, banyak yang sakit.
bahkan banyak juga yang mati. Ya. Kenapa? Dua hal yang disebutkan, yaitu kita harus, Tuhan katakan, menguji diri sendiri. Apa itu menguji diri sendiri? Setiap kali kita makan, pegang tubuh dan darah Tuhan, kita menguji, layakkah kita makan tubuh dan darah Tuhan ini? Layakkah kita? Ya. Layakkah kita? Begitu kita merasakan, ya Tuhan, saya tidak layak. Ya. Jangan langsung ditolak. Iya, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak mau lagi. Daripada saya nanti akan lemah, sakit, apalagi mati, lebih baik saya tolak. Saya tidak layak. Tapi Tuhan katakan menguji diri. Apa itu menguji diri? Kita mengakui kekurangan kita, dan kita percaya bahwa korban Tuhan bekerja pada saat itu juga untuk melayakkan kita. Amin. Jangan sampai kita tidak percaya. Apakah saya sudah dilayakkan? Oleh sebab itu saya dalam doa percaya musik, layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Dan dengan yakin kita mengatakan, ya memang saya sedang berbuat salah. Ya. Sebelum saya datang di rumah, saya berbantah-bantah, saya berkelahi dengan istri. Dalam perjalanan ke gereja, saya tengkar dengan sesama pelayan. Bahkan sebelum saya mau melayani, saya pun melakukan, ya, amarah saya luapkan, saya tumpahkan. Saya tidak layak Tuhan, tapi korban menghapus setiap dosa pelanggaran saya. Saya yakin saya sudah dilayakkan. Percaya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan ragu. Percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Tetapi juga Tuhan katakan mengakui tubuh Tuhan. Kita harus yakin bahwa ini tubuh Tuhan, walaupun ini roti hosti tadi. Ya, kalau di tempat yang lain ada yang pakai ubi, no problem, sebab mereka waktu itu tidak ada roti, tidak ada hosti, tidak apa. Pakai ubi, pakai apa namanya, batatas, pakai ubi bete atau apa itu. Ya, apa saja. Ya. Tapi dia harus yakin waktu ini didoakan, Tuhan tidak katakan ini gambaran dari tubuhku, tapi inilah apa? Tubuhku. Ya, begitu kita yakin ini tubuh Tuhan, Tuhan katakan ini tubuhku, makanan yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan, layakkan aku. Tuhan katakan kuasa Tuhan bekerja dalam aku. Ini darahku. Ya, ada yang pakai anggur peras, ada yang anggur sintetis, ada yang cuma pakai FN atau apa namanya itu, Coca-Cola apa. Tapi waktu didoakan, Tuhan katakan inilah darahku. Kita harus yakin ini darah Tuhan. Makan dengan sungguh-sungguh, dengan penghargaan. Kita mengakui tubuh Tuhan, kita percaya ini darah Tuhan, kita percaya ini darah Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas kita. Bukan hanya kuasa kesembuhan, tapi ayat mengatakan siapa yang makan akan kubangkitkan. Ada kuasa yang lebih besar dari hanya kuasa kesembuhan. Ada beberapa kalangan, ya, perjamuan suci ini dianggapnya sebagai obat. Jadi kalau dia sakit, dia taruh di kulkas. Ya. Satu kali minum, kalau sakitnya ringan cukup satu kali minum, ya sembuh. Ya. Tapi kalau sakitnya parah harus berapa kali minum baru sembuh. Ini suatu kesalahan lah. Dia merendahkan kuasa yang membangkitkan hanya sebagai kuasa yang menyembuhkan. Bahkan lebih dari itu, hanya sekedar obat apotek. Ada dosis-dosisnya. Kalau sakit parah harus banyak kali. Kalau sakit ringan cukup satu kali sudah sembuh. Saya tidak mau tendensius untuk menyudutkan seseorang, ya. Tapi saya ingin kita yang ada ini untuk kembali bahwa ini kuasa Allah, bukan hanya sekedar kuasa kesembuhan, tapi ini kuasa yang membangkitkan. Dan kalau kita yakin ini, maka Tuhan katakan ada kuasa yang membuat engkau dapat hidup kekal. Seandainya engkau mengalami kematian tubuh, Tuhan akan membangkitkan pada akhir zaman. Coba cari demikian, amin. Ini kuasa Allah, kuasa Allah, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan yang kekal. Asal kita percaya dia yang diutus. Dia diutus untuk memberikan tubuhnya menjadi makanan bagi kita. Percaya ini makanan yang sungguh-sungguh, ini minuman yang sungguh-sungguh lebih dari apa yang lain. Saya mau cepat saja. Dan yang ketiga, apa saudara?
pada Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini poin yang ketiga. Lebih dekat. Ya. Tuhan akan membawa kita mulai dari pelataran, lanjut ruangan suci, ya. Ada kesucian. Lebih tinggi dari kebenaran, lebih tinggi dari keselamatan adalah kesucian hidup. Setiap kali kita menghargai, semakin kita menghargai korban Tuhan, semakin kita mengalami ditingkatkan dalam kesucian. Tapi sebaliknya juga demikian. Kita bermain-main dengan perjamuan suci, kita bermain-main dengan firman Allah, kita makin berkurang-kurang dalam kesucian. Bahkan terus bisa tidak tertutup kemungkinan dia bahkan keluar, bukan hanya berkurang dalam kesucian, bahkan hilang dalam keselamatan. Ya, oleh sebab itu kita harus berjaga, percaya, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 untuk poin yang ketiga, ayat yang ke-69. Waktu Petrus mengatakan, perkataanmu itu firmanmu, firman yang hidup dan yang kekal. Bagaimana dia bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri bahwa hidupku ini tergantung pada firmanmu. Hidupku tidak tergantung pada roti, hidupku tergantung pada firmanmu. Hidupku tidak tergantung pada penyakit, tidak tergantung pada harta, tapi pada firmanmu. Ya, Tuhan katakan apa? Ayat 69 sampai ayat yang ke-70, 71 bahkan. Dan kami telah percaya dan tahu, ya, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, ya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis, kenapa? Yang dimaksudkannya ialah Yudas, ya, anak Simon Iskariot, ya, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Ya. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Terima kasih. Yesus harus diserahkan. Yesus harus diserahkan. Bagaikan imam besar yang mengalami perobekan daging untuk masuk ruangan maha suci. Dia adalah imam besar yang mengalami perobekan daging. Tirai itu lewat kematiannya, dia diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Dia anak manusia diserahkan kepada manusia. Ayat mengatakan seperti imam besar yang membawa tumpah dan darah melewati tabir. Dan ayat mengatakan tabir itu adalah dirinya sendiri. Untuk apa? Mengerjakan keselamatan kekal. Di sini, di ruangan suci, mana yang biasanya hanya bertahan 1 hari, mana pada hari ke-6 hanya bertahan 2 hari, tapi di dalam ruangan suci, mana itu kekal, tidak apa? Binasa. Kenyataan roti yang memberikan hidup yang kekal itu ada, ya, pada saat seseorang mengikut jejak kaki Tuhan untuk mengalami perobekan daging. Apa itu perobekan daging? Pengalaman-pengalaman penderitaan. Untuk apa? Untuk kita di situ menanggalkan kemanusiaan kita. Kesaksian atau pujian, saya agak lupa apa kemarin, ya. Salah satu nyanyian berbunyi, manusia jasmani makin merosot, ya, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Tapi manusia rohani makin hari dibaharui. Semakin kita mengalami penderitaan itu seperti kita masuk dalam proses perobekan daging. Sebenarnya kita semakin dekat dengan mana yang kekal. Di dalam ruangan maha suci, mana yang kekal itu tidak ditampung di dalam bejana tanah liat. Saya ulangi sekali lagi, di dalam ruangan maha suci, bejana itu yang menampung mana yang kekal, roti yang turun dari surga yang memberikan hidup yang kekal, tidak ditampung dalam bejana tanah liat, tetapi ditampung dalam bejana emas. Apa itu? Orang-orang yang rela dipecahkan bejana tanah liat ini, dipecahkan manusia daging jasmani ini. Untuk apa? Mengalami, diubahkan menjadi manusia yang rohani. Gunakan setiap penderitaan, gunakan setiap pengalaman yang sulit. Untuk apa? Terima kasih Tuhan, setiap aku mengalami tekanan hidup,
sebenarnya adalah proses engkau sedang mengubahkan hidup ini yang hanya buli-buli tanah liat ini, sedang dirobahkan menjadi manusia yang rohani. Semakin kita mengalami menjadi manusia rohani, semakin kita layak untuk menampung mana yang tidak akan binasa, mana yang tidak pernah busuk, mana pada hari pertama sampai hari kelima hanya berumur 1 hari, besok dia akan berbau dan berulat. Mana yang berada pada hari yang ke-6 hanya berumur 2 hari, hari ketiga dia akan busuk. Tapi mana yang 1 gomer ditampung dalam buli-buli, bertahan sampai hidup yang kekal. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kita harus percaya setiap proses perobekan daging semakin membuat kita dekat dengan mana yang kekal itu. Di dalam kitab 1 Korintus, 2 Korintus sebagai ayat-ayat terakhir, saya ingin mengajak saudara untuk tidak putus asa. Mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan panjang. Jujur, kami pun hamba-hamba Tuhan di saat mengalami pergumulan panjang, rasanya Tuhan, kapan kami dinyatakan sebagai pemenang? Kapan kami dibela Tuhan? Kok lama? Seolah-olah membuat kami, ya Tuhan, seperti Engkau tidak mendengarkan. Pernah saya merasakan seperti hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan lagi. Kenapa? Saya mendoakan sesuatu, bukannya makin dekat, makin jauh. Ya. Saya mendoakan sesuatu, bukan tambah jadi, tambah tidak jadi. Oh Tuhan, ya bukannya saya, ya Tuhan ajar saya untuk apa? Kita sedang mengalami diubahkan. Jangan putus asa dengan pergumulan panjang. Sebab di situ Tuhan sedang mengubahkan kita. Manusia daging menjadi manusia yang rohani. Saya kemudian berpikir, seandainya saya ini ya bagaikan pendeta yang doanya manjur sekali, lama-lama saya ya berjabatan sebagai pendeta, tapi prakteknya praktek perdukunan. Sini, ya punya kuasa, saya doakan pasti jadi. Ya, jabatannya pendeta, jabatannya gembala, tapi prakteknya perdukunan, dan banyak terjadi ini tuh. Tapi Tuhan izinkan, ya Tuhan, Engkau sedang menempa aku, mengubahkan dalam kegagalan, dalam pergumulan panjang, dalam masalah yang sepertinya enggak selesai-selesai, ada pergumulan panjang. Sebenarnya di situ Tuhan sedang mengubahkan kita. Itulah proses perobekan daging, supaya kita tidak lagi buli-buli tanah liat, tetapi bejana emas, makin dekat dengan mana yang tidak akan binasa itu. Ya. Tolong baca 2 Korintus, ya, 2 Korintus. Ayat ini jangan hanya kita arahkan kepada orang-orang yang sudah lansia, tapi kita juga harus mengalami demikian, ya. Mengerti ini, ya. Ayat yang ke-16, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Ada pergumulan panjang, itulah proses perobekan daging. Ya. Semakin tebal kemanusiaan kita, semakin panjang pergumulan kita. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi kami meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, manusia daging kami, manusia lahiriah kami, manusia fisikal kami makin hari makin merosot. Kenapa? Ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah yang sepertinya tidak kunjung selesai. Tetapi namun manusia batiniah kami, tapi justru di situ dibaharui dari hari ke hari. Sebentar. Tapi di situ Tuhan sedang menumbuhkan ada manusia yang lain. Manusia tanah liat semakin rapuh, semakin merosot. Tapi manusia batinnya itu manusia emas, bejana emas, semakin nyata, semakin nyata. Jadi ada perbandingan terbalik, saudara, ya. Semakin kita tebal dengan kedagingan kita, semakin kita tipis dengan keemasan kita. Semakin kita tebal dengan kemanusiaan kita, semakin kita tidak ada dalam manusia rohani kita. Ya, sebab manusia batinnya kami. Ya. Sekali lagi ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari dari hari ke hari. Ayat yang ke-17.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terima kasih. Ya. Sebagai hamba Tuhan muda pada awal-awal pelayanan, ada punya obsesi yang besar dalam pelayanan. Obsesi itu begitu besar, tapi makin hari kok Tuhan seperti makin jauh dengan obsesiku. Itu sedang memaksa kita untuk kecewa. Kalau kita kecewa, berarti kita tetap manusia daging. Tapi kalau kita makin berserah, ya Tuhan, ini cara Engkau sedang mendidik aku, ini cara Engkau menempa aku, ini cara Engkau membentuk aku. Di situ justru makin kita percaya, bahkan mempercayakan diri. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri. Semakin kita lihat tangan Tuhan mengubahkan kita. Kita bukan lagi bejana tanah liat, tapi kita bejana emas, layak menerima buli-buli yang tidak akan binasa. Secara fisik, seandainya tabut perjanjian itu tetap ada sampai hari ini, maka mana itu pun tetap ada sampai hari ini. Tapi Tuhan izinkan itu hilang, supaya apa-apa yang fisik itu tidak diberhalakan. Supaya apa? Kita beralih bukan hanya pada apa-apa yang sifatnya fisik, tapi apa yang sifatnya rohani. Buli-buli emas itu kehidupan batinnya kita. Semakin indah, semakin baik. Dalam nikah, kita semakin bisa mengalami semakin nikah yang rohani. Tidak lagi menggebu-gebu kemanusiaan kita, tapi kita semakin kita merasakan, ya, aku dibawa pada nikah yang rohani. Pelayanan kita juga demikian. Kalau kita bekerja juga demikian. Waktu masih awal-awalnya kita berkobar-kobar menjadi orang yang paling kaya, paling sukses, paling apa. Tapi semakin kita mengerti, iya, apa-apa yang sifatnya jasmani itu sifatnya sementara. Tapi apa yang sifatnya kekal, harta surgawi, itu yang kekal. Biar itu yang menarik kita. Saya merindukan itu Tuhan. Mana yang kekal itu, mana surgawi itu. Tuhan katakan, mana yang biasa itu hanya bayangan. Sebenarnya aku imam besar yang sudah menerobos tirai. Untuk apa? Membuka jalan. Manusia berdosa boleh dibenarkan, boleh disucikan, bahkan sampai satu saat boleh dipermuliakan, sempurna, mulia pada saat Dia datang kembali. Amin. Siapa yang boleh mengalami? Hanya orang-orang yang percaya, bahkan mempercayakan diri. Inilah firman Allah yang boleh saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya. Tapi semoga dengan apa yang sudah boleh dengarkan malam hari ini membangkitkan gairah kita. Saya tidak lagi hanya mencari roti yang akan binasa, tapi pencarianku, pengikutanku adalah untuk makanan yang tidak terbinasakan, makanan yang tidak binasa, makanan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hari-hari ini gereja Tuhan berlomba-lomba dengan Gospel of Prosperity, Injil kemakmuran. Justru manusia berlomba-lomba mencari makan yang dapat binasa, dan mereka kenyang, mereka puas. Tidak lagi kerinduan untuk mencari lebih yang rohani. Tapi biar kita berubah, kita melawan arus. Tuhan, makanan jasmani saya butuhkan, tapi lebih dari makanan jasmani, makanan yang rohani itu lebih lagi. Sebab yang jasmani ini sifatnya sementara, yang rohani itu sifatnya kekal. Kita akan nyanyikan satu lagu.